banyak yang udah nggak sabar, banyak yang rasa 89.000 dan ya lebih sepi mungkin marketnya, mungkin mereka mencari pasar yang baru, cuman nggak masalah karena market ini akan selalu mereward mereka yang resilient. Ketika gue bilang Bitcoin 16.000 waktu itu nggak ada bro yang mau dengerin gue gitu, Sama juga kan. nggak ada yang mau denger. Jadi pas 16.000 gue ingat banget ketika gue teriak-teriak itu, bahkan influencer itu Belum nggak ada. ada. Jadi influencer Sepi banget crypto ya. itu belum ada di Indonesia, belum ada yang bahas. Ya ada lah mereka yang ikut-ikut, cuman nggak ada yang besar, nggak ada yang bahas. Tapi ketika marketnya rame, entar rame. Jadi market tuh selalu bekerjanya begitu. Ketika market sekarang AI lagi rame di US, nanti ketika jatuh nanti akan pindah ke tempat lain lagi. Cuman kita percaya akan fokus gitu. Jadi banyak yang nanya, ketika market gini persentase Bitcoin berapa sih di portfolio? Masih signifikan gitu. Ya. Tapi kan kita selalu bilang bahwa punya cash gitu loh. Ya. Teman-teman buat selalu punya cash. Kenapa? Karena cash itu anti fragility. Jadi ibaratnya kayak barbell lah bro. Lu ada aset yang beresiko, ada cash. Kalau bro kakak mungkin lebih konservatif ya. Jadi ada Bitcoin, ada goldnya di situ. Ya. Dan ada cash cash gitu. Kalau gue mungkin lebih agresif, jadi lebih Bitcoin sama ada cash gitu. Cash untuk apa? Ya in case dikasih harga lebih murah lagi, gue bisa masih masuk. Tapi gue gak akan pernah lakukan yang seller lakukan. Gue gak akan pernah raising hutang untuk membeli aset yang bisa turun 70% gitu. Karena dengan lu berhutang dan beli aset yang bisa turun 70% ada potensi wipe out bro. Pasti. Ketika lu gak bisa repay dari 10% yield yang ditawarkan, berarti kan kurang dari 1%, 0,8an ya per bulan. Dan menurut gue itu yield yang besar. Ya. Dan jumlahnya kan kalau kita lihat mungkin stretch-nya dia itu kan besar. Jadi ada potensi risiko di sana. Makanya gue nggak akan beli MSR. Kalau gue emang cinta Bitcoin, ya gue beli Bitcoin gitu.